Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di malam ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu mulia, yaitu Syekh Ali Baharmi. Syekh Ali Baharmi gurunya Gus Iqbal yang dulu mungkin kira-kira 4 tahun lalu kalau nggak salah atau 5 tahun lalu pernah ke sini. Dan Syekh Ali Baharmi itu beliau didampingi oleh guru kita semua, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maulana Dawi. Sebenarnya beliau ini waktunya padat karena banyak undangan, dan tadi Al-Fakir saya minta kepada beliau untuk sedikit atau sebentar mengantarkan santriwati, yang mana mudah-mudahan santriwati kita ini bisa menjadi santriwati yang solehah, santriwati yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Beliau Habib Abdul Qadir bin Umar Maulana Dawi, saya kira banyak yang kenal ya. Beliau Khadimul Majlis Darul Hijrah yang sudah banyak videonya di YouTube mungkin, majelisnya sudah banyak di mana. Cuman sayangnya beliau ini hanya bisa sebentar di sini karena masih banyak undangan. Intinya kita minta sedikit dari beliau, doa atau kalimat-kalimatnya terserah. Mungkin waktu itu saja yang saya sampaikan, waktu dan lupa dan bersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami thumma ridwan nabi wa karin wa an'amarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzal ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal imdadat. Allahumma shalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Dumateng guru dalam, dumateng saudara dalam, dumateng akhina fillah walillah, Gus Ubaidillah Haris beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum, kepada para santriwati rahimakumullah, dan juga kepada akhina fillah walillah Habib Abu Bakar Al-Mahdhur. Alhamdulillah kita semua sama-sama berada di tempat yang dibanggakan baginda Nabi Muhammad, di tempat yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW, di tempat di mana kita menimba ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemuliaan di dunia, tidak ada kemuliaan di akhirat kecuali kita bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh, wali-wali Allah, para ulama al-amilin as-salihin, mereka menjadi mulia di sisi Allah karena bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam
sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah Islam banyak tokoh-tokoh wanita yang memiliki peranan penting di dalam dakwah untuk mengibarkan panji-panji baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah putri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Rasul, Siti Fatimah Az-Zahra, yang beberapa hari yang lalu tepat milad beliau, hari lahir beliau. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Siti Fatimah Az-Zahra. Betapa cintanya Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad dan betapa cintanya Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW merindukan raihatul jannah, merindukan bau wewangian surga, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau mengambil ridanya, mengambil selendangnya, beliau berjalan menuju kediaman Siti Fatimah Az-Zahra putrinya. Rasulullah mencium kening Siti Fatimah sambil mengatakan, wahai putriku Fatimah, aku mencium keningmu, aku teringat bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya Siti Fatimah Az-Zahra, betapa agungnya Siti Fatimah Az-Zahra. Bahkan di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi Muhammad SAW di detik-detik akhir wafat beliau memanggil Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah dipanggil oleh Nabi dan dikatakan, dibisikkan di telinga Siti Fatimah oleh Nabi Muhammad SAW. Menangis Siti Fatimah dengan tangisan sesenggukan yang luar biasa. Para istri Nabi azwaju Rasulullah minhun Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau melihat kejadian itu, Siti Aisyah bingung. Setelah Siti Fatimah duduk dengan tangisan yang luar biasa, baginda Nabi Muhammad memanggil lagi Siti Fatimah. Dibisikkan di telinga Siti Fatimah, kemudian Siti Fatimah bahagia. Tertawa Siti Fatimah hingga gigi geraham Siti Fatimah nampak. Makin bingung Siti Aisyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah menanyakan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, ya binti Rasulillah, apa yang telah dibisikkan oleh ayahmu? Bisikan pertama, aku mengatakan, oleh Fatimah, wahai putriku, tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini, dan tentunya kita akan berpisah di dunia ini. Menangis Siti Fatimah. Terdiam, terduduk Siti Fatimah. Mendengar kejadian itu, dia akan berpisah dengan orang yang paling dicintai oleh Siti Fatimah. Begitu cintanya Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Aisyah menanyakan, lalu yang kedua, engkau dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad dan dibisikkan sesuatu di telingamu. Tapi saat itu kau tersenyum, kau tertawa. Apa yang membuatmu tersenyum dan tertawa, wahai Fatimah, putri Rasulullah? Siti Fatimah mengatakan, wahai putriku Fatimah, engkau adalah orang yang pertama dari kalangan keluargaku yang akan menyusulku. Artinya engkau tidak lama lagi akan meninggal dunia. Senyum dan bahagia Siti Fatimah. Artinya kehidupan dunia bagi seorang muslim, kehidupan dunia bagi seorang muslimah bukan sesuatu kehidupan yang abadi. Justru tatkala Siti Fatimah dikatakan akan berpisah dengan kehidupan dunia, dia akan bahagia karena dia tahu persis bahwasanya kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang langgeng dan abadi. Alhamdulillah, antum semuanya di dalam tempat di mana kita mencari bekal, mencari amal untuk kehidupan akhirat kita. Alhamdulillah, kita semuanya bersama-sama di sebuah tempat yang mana tempat ini diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad. Tempat ini dicintai oleh Siti Fatimah. Di tempat ini disayangi oleh para malaikat Allah. Betapa bahagianya Nabi Muhammad apabila melihat keadaan seperti ini. Betapa senangnya Siti Fatimah apabila melihat keadaan seperti ini.
melihat umatnya berkumpul, melihat umatnya bersatu. Dan untuk para thalibul ilm atau thalabatul ilm, jangan pernah di dalam hati kita merasa diri kita adalah yang hebat. Jangan pernah menanamkan di dalam diri kita adalah yang paling benar, yang lain salah. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang selalu diproklamirkan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya apabila kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad, kita ingin menjadi pengikut Siti Fatimah, jangan pernah merasa diri kita mulia. Seorang yang merasa dirinya mulia adalah salah. Tapi seseorang yang merasa dirinya hina, seseorang yang merasa dirinya penuh dengan kekurangan, seseorang yang merasa dirinya penuh dengan kesalahan, maka itulah orang yang mulia, orang yang hakikatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan yang singkat ini mendapatkan rahmatnya Allah. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang penuh berkah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana istaghfir lana dzunubana innaka kunna khati'in. Allah ya mujib hadiran la yarid tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib hajatan dunya bil maisara wa hajatal akhirah bil maghfirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'dana fid dunya fawzana fil ukhra bi khadijatil kubra wa fadimataz zahra. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'dana fid dunya fawzana fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimataz zahra. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa jawazan ila as-sirat wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil bashir nadir. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil bashir nadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ilmu manfaat. Mugi-mugi yang belajar di sini Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat kedua orang tuanya. Orang tua yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga orang tuanya semuanya dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal
Intinya dalam belajar yang kita cari adalah keberkahan, karena dalam keberkahan di situ ada kemanfaatan ilmu. Kita belajar yang kita cari bukan menjadi orang pintar. Kita menjadi pintar, kita bisa belajar di mana saja. Tapi kalau kita ingin menjadi ilmu kita berkah, tidak bisa kita dapatkan kecuali dari orang-orang yang telah mendapatkan keberkahan. Dan di tempat ini, para pengajar di tempat ini, para masyayikh di tempat ini, min ahlul barokah. Apabila kita mendapatkan sebuah keberkahan, maka akan mendapatkan kemanfaatan. Habba ila barakil maula tulakil hubub. Satu biji, satu darah, satu habbah. Apabila di situ ada keberkahan, satu ilmu yang di situ ada keberkahan, tulakil hubub, cukup untuk kehidupan dunia akhirat kita. Keberkahan bisa kita raih dari apa? Keberkahan bisa kita raih dari kita khidmah kepada guru, kita manut kepada guru, kita mengikuti perintah peraturan di pondok pesantren. Disitulah letak keberkahan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Semoga kita semua diberikan sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru kita Gus Haris Ubaidillah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan keberkahan di dalam anak dan keluarganya. Dan Allah jadikan pondok pesantren ini istiqomah langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair.